Nah, kemudian saya mendapatkan jawaban. Nah, ruang hampa memberikan jawaban kepada saya. Kata ruang hampa, apabila terjadi kemarau yang berkepanjangan di belahan bumi mana saja, itu ada berarti sudah terjadi atau bisa juga sedang terjadi pembunuhan. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita berada di dalam lindungan Tuhan, bahwa kita berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk obrolan sekarang ini adalah ada sebuah pertanyaan berkaitan dengan kemarau. Nah, khususnya kemarau yang panjang, kemarau yang berkepanjangan. Pertanyaannya adalah, apakah apabila terjadi kemarau yang berkepanjangan di belahan bumi manapun, apakah ada kaitannya dengan perilaku manusia di bumi ini, di dalam kehidupan ini? Apakah memang murni faktor alam? Saudara sekalian dimanapun berada, sesungguhnya di dalam kehidupan ini adalah berlaku hukum sebab dan akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat, ada sebab. Contohnya, ada asap karena ada api, karena ada pembakaran. Kenapa badan kita basah? Karena disiram oleh zat cair. Nah, seperti itu. Ada akibat, muncul akibat karena ada sebabnya. Jadi kita apabila mengatasi sebab, misalkan mengatasi musibah asap misalkan. Jadi cara yang tepat adalah bukan asapnya yang diusir, bukan asapnya yang direlokasi, nah tetapi sumbernya yang diatasi. Nah, apinya itu yang dipadamkan, maka asap pun akan berhenti. Nah, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, baik dan buruknya, itu akan direspon oleh semesta, akan direspon oleh alam. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan baik dan buruknya, itu akan direspon oleh alam. Apabila kita berbuat yang tidak baik, maka alam akan merespon, semesta akan merespon dengan peristiwa-peristiwa yang tidak baik untuk kita. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Apabila terjadi kemarau yang berkepanjangan, apakah ada kaitannya dengan perilaku manusia? Apakah memang murni karena faktor alam? Nah, untuk hal itu saya mencoba mencari jawaban. Yang pertama, saya mencoba berkontemplasi. Saya mencoba merenung, saya bertanya kepada ruang hampa. Saya berulang-ulang bertanya, berulang-ulang merenung, berkontemplasi, dan berulang-ulang juga bertanya kepada ruang hampa. Saya menanyakan, apabila terjadi kemarau di muka bumi ini, di belahan bumi mana saja, apakah itu berkaitan dengan akhlak manusia? Kalau memang berkaitan dengan akhlak atau perilaku manusia, nah perilaku yang seperti apa? Nah, kemudian saya mendapatkan jawaban. Nah, ruang hampa memberikan jawaban kepada saya. Kata ruang hampa, apabila terjadi kemarau yang berkepanjangan di belahan bumi mana saja, itu ada berarti sudah terjadi atau bisa juga sedang terjadi pembunuhan manusia oleh manusia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sudah terjadi atau sedang terjadi penindasan manusia oleh manusia.
Yang pertama, sudah atau sedang terjadi pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan, memisahkan tubuh dengan ruhnya, memisahkan badan dengan nyawanya. Dalam skala banyak, dalam skala besar. Bisa juga pembunuhan dalam bentuk yang lain. Nah, misalkan membunuh keselamatan orang lain, membunuh ketenangan orang lain, membunuh keharmonisan orang lain, membunuh rezeki orang lain, membunuh cita-cita orang lain, membunuh harapan orang lain, membunuh masa depan orang lain. Nah, bisa juga pembunuhan-pembunuhan yang lainnya seperti itu. Jadi kata ruang hampa, nah itu bisa menyebabkan terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, kata ruang hampa sudah terjadi atau bisa juga sedang terjadi penindasan manusia oleh manusia. Jadi penindasan di dalam segi kehidupan apa saja. Jadi pembunuhan dan penindasan itu adalah api amarah, api hawa nafsu yang berkobar-kobar yang sangat besar. Nah, kalau api itu diikutin, amarah diikutin, maka akan semakin membesar. Kalau api itu semakin dikasih kayu bakar, maka akan semakin membesar. Akan membakar segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi apabila alam kehidupan ini panas dengan amarah manusia yang berkobar-kobar, maka semesta pun akan merespon. Nah, mungkin salah satunya tadi dengan menunda hujan, atau artinya dengan terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Maka kehidupan ini akan panas, akan gersang. Kita akan kekurangan air, kesulitan air. Sedangkan air itu adalah salah satu sumber kehidupan, salah satu sumber penghidupan bagi kita manusia khususnya, dan umumnya untuk semua makhluk hidup. Selanjutnya yang kedua, saya mencari tahu jawaban. Saya melihat ya kepada kitab suci berkaitan dengan kemarau yang berkepanjangan. Saya mendapati di dalam kitab suci, di situ dijelaskan bahwa ada suatu masa, suatu zaman ribuan tahun silam. Ya. Pada waktu itu, pada zaman itu ada suatu negeri atau suatu daerah dihukum oleh semesta dengan kemarau yang berkepanjangan, dengan kemarau yang bertahun-tahun. Nah, ternyata di tempat itu, di daerah itu sudah terjadi pada waktu itu dan sedang terjadi pembunuhan dan penindasan manusia oleh manusia. Nah, karena itu tidak disadari, tidak bertobat mereka itu, maka semesta pada waktu itu menghukum dengan kemarau yang berkepanjangan bertahun-tahun. Saudara sekalian dimanapun berada, semoga di dalam obrolan ini, di dalam peristiwa dalam kehidupan ini kita bisa mengambil hikmah, bisa kita mengambil pelajaran. Artinya apabila kita semua dilanda, ditimpa musibah yang sangat besar, apapun itu bentuknya, apa itu kemarau ataupun apa saja, nah kita harus kembali kepada diri kita masing-masing. Kita jangan saling menyalahkan, kita jangan saling menunjuk. Fafirru ilallah, kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan artinya bahwa Tuhan itu adalah zat yang maha suci. Sifat dan perbuatannya itu adalah suci, bersih. Artinya kita harus membersihkan sifat dan perbuatan kita. Kita harus berjuang membersihkan sifat dan perbuatan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita sekarang dan seterusnya nanti terhindar daripada musibah yang besar maupun yang kecil untuk selamanya. Jadi kita harus sadar diri. Nah, kita harus eling, harus selalu sadar, harus selalu eling kita.
Demikianlah untuk, obrolan sekarang ini, ya tentang kemarau dan pertanyaannya tadi. Nah ini, adalah penemuan saya, ya jawaban itu adalah penemuan saya, bukan untuk diyakini. Adapun mau percaya kembali kepada, kita masing-masing, adapun yang tidak percaya kembali kepada kita masing-masing. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, terlebih-lebih apabila ada yang kurang berkenan atau tersinggung, mohon dimaklumi. Semoga obrolan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa lagi di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.